الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما يغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Jamaah Jumat yang insyaallah dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya ketika khatib berada di atas mimbar di hari Jumat, maka wajib bagi seorang khatib untuk mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah mereka yang memiliki jabatan yang tinggi. Yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah mereka yang memiliki harta yang berlimpah. Yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah mereka yang memiliki anak cucu keturunan yang banyak. Namun yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka lah yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya keadaan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka lah yang bertakwa. Oleh sebab itu, jemaah Jumat yang insyaallah dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pagi ini kita membuka HP, kita melihat di media sosial saudara-saudara kita yang ada di sebelah sana dalam dirundung piluh musibah, yang dimana mereka di malam hari tidur dalam keadaan lelap, masih bisa tertawa dengan sanak saudaranya, masih sering bercengkrama dengan teman-teman yang lain. Tetapi ketika takdir Allah mengatakan kun fayakun, maka terjadilah kebakaran yang luar biasa. Jangan sangka hal seperti ini menjadi sebab Allah benci kepada mereka. Tidak. Bisa jadi itu adalah panggilan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah untuk menyadarkan saudara-saudara kita. Bukan hanya mereka saja yang tertimpa musibah, tapi kita yang ada di luar sana, bukan hanya untuk menyaksikan, namun adakah panggilan dari hati kita untuk menolong? Adakah lisan kita untuk berdoa? Adakah perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bantuan? Mereka tidak hanya membutuhkan emas, dia tidak peduli dengan emas.
cemas, dia hanya ingin melihat bagaimana hati kita peduli terhadapnya. Cukup sudah dia kehilangan dengan hartanya, cukup sudah dia kehilangan dengan rumahnya, dia tidak mendapatkan tempat tinggal hari ini. Allah menyentuh hati kita. Adakah kepedulian di antara kalian sesama manusia? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah memuji kita dengan berbagai macam, mau itu kekurangan harta, kehilangan nyawa, buah-buahan dan lain sebagainya. Allah berikan kabar gembira, wa basyyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mereka yang ditimpa musibah, hatinya bersabar, lisannya mengucapkan kalimat alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatinya bersabar, dipaksa untuk bersabar dengan ketetapan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, mau baik mau buruk dia dipaksa hatinya untuk menerima. Allah mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada orang tersebut. Hatinya bersabar, lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan pasti akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi dari saudara-saudara kita bukan berarti kita tidak akan terkena, bukan berarti kita tidak akan tertimpa, bukan berarti kita akan jauh dari musibah tersebut. Allah yang mengatur segalanya. Hati-hati, jangan sampai ketika saudara kita ditimpa musibah kita berleha-leha. Salah satu cara untuk menangkal musibah daripada guru-guru kami yang kami terima dari Mesir, supaya kita tidak ditimpa musibah, banyak-banyaklah bersedekah. Hari ini saudara kita ditimpa musibah, bantulah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan meningkatkan ketakwaan. Kita ini tugas kita untuk saling menebarkan kasih sayang. Tidak usah dipanggil-panggil ayo sedekah, ayo sedekah. Mereka yang memiliki hati yang jernih, mereka yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti di dalam hatinya akan muncul rahmat. Allah tidak peduli apa yang kita sumbangkan, tapi Allah mau lihat bagaimana keikhlasan kita menolong saudara-saudara kita. Penutup khutbah pertama ini, kami ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard wa yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang menebarkan kasih sayang akan dicintai oleh Allah yang Maha Sayang. Irhamu man fil ard, maka tebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini, maka sungguh penduduk langit akan mencintai agen-agen penebar kasih sayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd. Jemaah Jumat yang berbahagia, munculkan rasa kasih sayang di hati kita bahwa kita adalah satu jua, bahwa kita adalah satu tubuh. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, tanamkan keikhlasan dalam hati kita. As-sadaqatu tudfi'u ghadab Allah. Orang yang gemar sedekah menjadi sebab Allah tidak jadi marah kepadanya. Apa yang kita berikan? Kalau kita tidak memiliki harta, tidak memiliki barang, setidaknya ada kepedulian kita. Minimal berikan makanan kepada mereka yang sedang ditimpa, maka Allah akan mencatat itu. Dari keikhlasan kita, pahalanya jauh lebih besar dibanding mereka yang sedekah masih memang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Di hari Jumat yang berkah ini, selain kita meniatkan untuk bersedekah dengan saudara-saudara kita, perbanyaklah sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu sebab dilipat gandakannya pahala, salah satu sebab dilimpahkannya rezeki, salah satu sebab diberikan jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima." Adalah Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku sebagai pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mengaku seorang pecinta, hendaklah dia banyak-banyak menyebutkan nama yang dia cintai. Kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. Duhai Allah, sesungguhnya kami datangnya dari-Mu ya Allah, dan pasti kami akan kembali ke pangkuan-Mu ya Allah. Berikanlah kesabaran terhadap saudara-saudara kami yang menimpa musibah. Berikanlah balasan pahala dari musibah yang Allah timpakan kepadanya, dan datangkanlah gantinya yang jauh lebih besar dari apa yang Engkau ambil darinya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma taf'alun.